Shalom, selamat malam saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Ya, kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi hendaklah kita saling bersatu untuk kemuliaan kepala kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Oke saudara yang dikasih Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya sebentar firman-Mu akan berbicara. Biarlah Engkau sendiri yang membuat kami semakin mengerti dan kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Apa yang Kau firmankan pada hari ini akan terjadi bagi pendengar-pendengar-Mu, dan sebagai hamba-Mu ini telah Kau nyatakan kebenaran ini menjadi rema-rema yang hidup di dalam tubuh kami, untuk kami jadikan pandangan hidup kami, bahkan biarlah itu menuntun hidup kami dalam seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya semua Kau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kemenangan demi kemenangan pasti akan terjadi dalam hidup kita saudara yang dikasih Tuhan. Semua itu terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita mau bersandar kepada Sang Pencipta. Kita itu adalah ciptaan, jadi kita itu nggak bisa apa-apa tanpa program dari Sang Pencipta kita. Ya, setiap manusia itu ada tujuannya hidup di dunia ini. Ya, makanya contoh gini ya, perusahaan menciptakan HP itu supaya bermanfaat bagi orang banyak, yang pertama. Tetapi yang kedua adalah untuk menguntungkan dirinya yang menciptakan itu. Nah, manusia dicipta itu supaya bermanfaat bagi orang banyak, seperti HP tadi. Yang kedua, yang pertama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah untuk bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya begini, yang HP tadi ya toh, perusahaan Nokia umpamanya, supaya nama Nokia itu terkenal saudara. Betul enggak? Nah, ya kan? Nokianya jadi terkenal saudara namanya karena HP-nya itu. Terus berjalannya waktu BB, BlackBerry terkenal, ya toh. Habis itu sekarang terkenalnya Android. Gitu saudara. Itu berjalannya waktu, ya. Akhirnya HP-HP yang bermerek Android itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi yang pertama adalah yang terkenal kan jadi HP Androidnya saudara, ya kan? HP Androidnya saudara yang terkenal. Begitulah ceritanya Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus mencipta manusia supaya kita bermanfaat bagi sesama, supaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Loh, gampang loh. Firman Tuhan itu sederhana banget ya saudara. Sederhana dan gampang ternyata. Tidak ada yang sukar. Kenapa kita diciptakan oleh Tuhan? Ternyata tujuannya cuma satu saudara, untuk bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Seperti Matius 22 ayat 37 dan 39. Kalau kita mau mengasihi Allah yang rohani, harus dibuktikan dulu dengan yang jasmani yang kelihatan saudara. Bisa paham enggak? Tetapi kalau kita berjalan jasmani, tidak dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam roh, di dalam firman Tuhan, itu enggak lama saudara. Kedagingan kita, hawa nafsu kita itu cintanya enggak lama. Makanya gini, kalau saudara itu mencintai istri saudara atau mencintai suami saudara berdasarkan daging, kalau wis tuwek gak di duit, peot gak di duit, gak menyenangkan, minta cerai saudara. Itulah daging, hawa nafsu. Tetapi kalau kita cintanya itu dari dasar hati, dari batin, ya toh, dari dalam hati, kasih karena kasih, mengasihi, ya toh, karena kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih. Kasih itu apa? Ya, sukacita, damai sejahtera, itu ya. Golongan itulah lemah lembut, penguasaan diri, ya toh.
dan semuanya. Wes, pokoknya intinya seperti itu. Kalau kita nggak memiliki kasih yang tulus, yang dari Allah Bapa, yang dipimpin oleh Roh Kudus, kasihmu itu terhadap sesama manusia nggak awet. Kasihmu itu kasih pura-pura, minta imbal balas. Nek aku ngelakuke iki, aku cinta sama kamu, tak belike boneka, tak belike apa-apa, tak belike cincin sebagai tanda ikatan cinta, terus ingin menguasai. Itulah daging hawa nafsu, saudara. Kalau cinta seperti Tuhan Yesus ajarkan itu enggak seperti itu. Cinta yang dari dasar hati, yang dari batin ini, saudara, yang dari dalam, itu awet, saudara. Jadi mengasihi dia bukan berdasarkan hawa nafsu daging, tetapi mengasihi dia karena supaya dia cinta sama Allah, cinta sama Allah, berbalik ke jalan-jalan yang benar. Contoh dulu, pada saat saya tanya, Tuhan, saya tolong dikasih jodoh, saya bilang gitu. Ya Tuhan cuma ngasih satu kriteria, kalau dia itu bisa membawa kamu semakin cinta sama Tuhan, cinta sama aku, berarti itu jodohmu. Tapi kalau dia tidak bisa membawa kita semakin cinta sama Tuhan dan kita semakin memuliakan Tuhan, berarti itu bukan jodohmu. Gampang ya saudara. Jadi saya ingatkan nih, yang belum nikah nih, yang masih cari calon, kalian berdua, ya toh, pasangan muda-mudi yang mau menikah, itu benar-benar kalian semakin cinta sama Tuhan enggak, hubungan rohaninya, atau cemburu-cemburuan. Kasih itu tidak cemburu loh saudara. Kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Kasih itu tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, ya. Kalau hubungan kalian masih ada egoistis dan ingin merasa memiliki, karena memberi sesuatu ingin memiliki, jadi kalau sudah pisah gak cocok karena kedagingan gak cocok, dimintai semua barang pemberiannya. Gila men menurut saya itu waduh, kasih yang ngawur gitu saudara. Menurut saya itu kasih dunia itu hawa nafsu itu gitu dulu. Imbal balas tok ono nyotake duit kon iso ngekeki aku apa, itu keliru kabeh saudara. Salah semua di mata Tuhan, tidak seperti itu. Kasih itu harus tulus. Siapapun yang digerakkan oleh Tuhan untuk kita bantu, kita tolong dengan tulus. Jangan ada embel-embel yang gak benar di hadapan Tuhan, ya. Memang manusia itu kalau ada dosa di depannya dan dia dipikat dan dia mengikuti pikatan dosa itu, tipu daya hawa nafsu ini, kedagingan, dan kita jatuh, kita akan jatuh saudara. Tetapi kalau seperti kemarin, dosa itu bisa dihindari. Pertama, jangan izinkan dosa itu ngiming-ngimingi kita. Pertama itu langsung tinggal. Terus yang kedua, dengan berdoa, dengan pakai senjata pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, itu nanti kalau dilatih saudara, hawa nafsu kita akan hilang. Nah, itu saudara. Makanya ayo coba, cinta Tuhan Yesus itu adalah cinta firman Tuhan. Cinta firman Tuhan itu adalah hidup di dalam roh dan melakukan kebenarannya. Nah, saya ingin mengatakan hidup yang berbahagia adalah hidup yang dari dalam saudara. Kalau kebahagiaan dari luar itu karena punya uang, ya toh, punya mobil, punya materi lah, punya segalanya yang ada di dunia ini, sehingga kita cinta. Wah, dek pinter kok ngopeni aku, sayang be aku ditukok ngene. Tapi itu ndak awet saudara. Begitu itu kelahi, tengkar, bisa diundat-undat saudara. Kalau bahasa Jawa Timur itu di apa itu namanya ya, diundat-undat itu istilahnya diminta lagi gitu saudara. Oh bisa gue gak tak tulungi ya, kamu kalau gak tak bantu gak bisa begini. Nah itulah kasih daging hawa nafsu saudara. Makanya itu akan diingat-ingat terus saudara. Nah kasih yang tulus dari Allah tidak seperti itu saudara.
Kasih yang tulus, yang benar-benar dari Allah, yang dari dalam itu, dia rela berkorban. Seperti Tuhan Yesus, dia rela berkorban untuk menebus kita di kayu salib, saudara. Padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap ciptaannya, terhadap manusia yang lain. Dia tidak pernah berdosa, saudara. Tapi dia dihukum. Kan aneh kan? Nah itu loh, dia rela berkorban. Sekarang kalau kasihmu belum tulus, praktek ke sesama belum bisa tulus, masih hitung-hitungan sama Tuhan, maksudnya wah aku wis mempersembahkan iki jane eman-eman dhisik duit esok tak buat ini, tak buat itu, tak buat. Jangan hitung-hitungan. Kita meninggal, data duniawi itu tidak dibawa ke surga, saudara. Itu loh. Kita itu hanya meninggalkan nama di dunia ini, ya, supaya bisa dikenang. Kalau kita dikenang jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebetulnya kita bisa jadi saksi dimanapun kita berada. Ketemu orang menceritakan firman Tuhan, ketemu orang menceritakan firman Tuhan. Memang ya itu karunia kita masing-masing ya, tiap orang ya, nggak bisa disamakan ya. Kebetulan memang Tuhan pakai saya seperti itu. Saya sudah dapat kenikmatan yang sama Tuhan tuh kok enak ya meluk Tuhan ini, kabeh Tuhan yang kerjakan loh. Kita itu tinggal berdoa tok, berserah, Tuhan yang ngerjakan. Tuhan yang ngerjakan itu. Wah, enak pokoknya. Makanya saudara, ini balik lagi, cinta itu dari dalam atau dari daging. Kalau dari daging, hawa nafsu, dia hanya melihat ini kemewahan duniawi, dicukupi secara luarnya, ganteng, cantik, manis, ya toh, terus apa ya jenenge, pokoknya ngono-ngono lah sing duniawi, elek kau, wah itu. Padahal nggak bisa begitu, saudara. Kalau di dalam Tuhan, semua itu kalau Tuhan sudah pertemukan tulang rusuknya, yaitu sudah nemplek, saudara. Begitu, saudara. Makanya, ayo. Hidup yang berbahagia di dalam Tuhan itu sangat sederhana, saudara. Ya, dari dalam. Contoh gini, saya kasih contoh gini. Mobil, ya saudara, mobil itu mesinnya bagus, bodinya jelek, bannya ya sedang lah, pokoknya cukup lah, biasa-biasa saja, tidak baik, tapi mesinnya bagus, saudara. Coba, bisa jalan enggak mobilnya? Kasih bensin, udah normal jalan. Sekarang mesinnya rusak, bodinya bagus, di make up bagus, banyak bagus, semuanya bagus, di luar kelihatan bagus, dinyalakan bisa jalan enggak? Mesinnya rusak. Nah, nggak bisa kan? Nah itu saudara, itu gambaran gini, kedagingan itu yaitu macak luarnya itu loh, mobil itu kedagingan semua yang ada di dunia, di luar tok, hawa nafsu. Ya sing ketok moto sing kita cintai. Wah, apik bodine ngene, mobile ngene. Bareng di starter gak muni, saudara. Gak muni blas wis, mesinnya rusak tibae. Nah, saudara, kalau yang gak kelihatan itu kan mesin gak kelihatan ya, ditutupi ya, saudara. Itu ketoke bodine elek, wong wis wegasik biasanya. Ya. Sopo Pak Bambang iku? Wah, Mbak Tuhan sopo ngomong saenake dhewe ngalor ngidul gitu. Gak ada artinya apa-apa. Gak keren. Pak Bambang gak keren ya toh. Luarnya, penilaian dari luar. Sayang kalau kita semua menilainya seperti itu. Lihat apa yang saya beritakan. Ya, yang kita ambil itu sebetulnya adalah beritanya. Beritanya itu membawa damai sejahtera dan kehidupanmu semakin dipulihkan oleh Tuhan atau tidak. Itu saudara. Bermanfaat atau enggak? Ya, kalau bermanfaat di-share saudara ke saudara seiman yang lain supaya kita bisa memberitakan Injil ke anggota tubuh yang lain. Kita itu memiliki karunia yang berbeda. Makanya itu setiap hamba-hamba Tuhan memiliki karunia yang berbeda. Kebetulan Tuhan memang membawa saya untuk hidup di dalam roh atau daging. Jadi saya bahasnya terus itu, di luar dan di dalam, di luar dan di dalam. Makanya gini saudara, lihat kebenaran firman Tuhannya. Jangan lihat pemberitaannya. Pemberitaannya itu ya keset saudara. Kalau Tuhan katakan saya ini keset,
Jadi untuk bersihin orang-orang yang kotor, firman-Nya itu. Nah, sebetulnya siapa yang paling berperan membersihkan? Itu ya Tuhan sendiri, saudara. Saya kan cuma nyampaikan firman-Nya, bukan karena ide saya, bukan karena kepintaran saya semua ini. Saya bisa nyampaikan firman ini, saya ngomong karena hati saya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Jadi saya hanya sarana tok, ceketok. Ya, Allah yang roh adanya ini biar kelihatan, bisa dimengerti oleh jenengan-jenengan semua apa yang saya sampaikan gitu. Ada dua kebahagiaan. Kalau kebahagiaan yang dari luar ini, saudara, itu nggak tahan lama, saudara. Begitu uangnya habis, dia tuwek kewut, ditinggal sama si perempuan ini. Demikian juga perempuan, wis nggak menarik, ya toh, wis gak iso nglayani suaminya, golek ganti meneh wong lanang, golek wong wedok, wong wedok, wong wedok, wong wedok. Lah inilah saudara, daging kelemahan, tapi kalau kasihnya tulus dari dalam, itu sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka dia nggak akan seperti itu lagi. Dia benar-benar cinta mula-mula itu dikembalikan lagi gitu ya. Banyak manusia yang sudah salah, jatuh dalam dosa, seperti saya ini orang yang berdosa, begitu mengenal kebenaran yang Tuhan berikan ke saya, ya berarti saya harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan itu, memperbaharui kehidupan saya yang lama, yang dosa menjadi benar. Begitu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kebahagiaan yang dari luar itu hanya sementara. Pada saat kita penuh berkat secara materi, secara fisik ya, itu kelihatan bagus, itu orang suka. Nah, di dunia itu memang begitu saudara. Banyak entertain dunia itu yang hanya mementingkan kepentingan kebahagiaan hawa nafsu, saudara. Di TV itu sering-seringnya yang TV rohani sama TV masalah-masalah dunia mesti rame masalah dunia. Ya toh, kriminal, terus masalah gitu, itu mesti rame saudara. Yang lagi trending saat ini apa? Wah, yang rohani nggak ada saudara. Yang rohani nomor berapa gitu ya. Nah, itulah manusia. Mereka akan terbuai dengan keadaan dunia ini. Kalau diceritani masalah dunia, wah, langsung viewernya, penontonnya, subscriber yang berlangganan channel itu banyak banget saudara. Yang bermanfaat hanya untuk daging. Sementara di dunia ini saja mereka berburu-buru mencarinya. Gimana ya cari jalan keluar supaya aku cepat sugih. Waduh, bikin motivasi yang motivasi tentang cara cepat cari uang, 2 langkah, 5 langkah, 10 langkah, 15 langkah dan sebagainya gitu. Padahal saudara kalau tahu ya, Tuhan itulah sumber berkat. Ya toh, kita hidup itu dicukupkan oleh Tuhan saudara, bukan karena usaha kita. Loh, kita usaha itu kalau nggak dibeli roh hidup bisa enggak saudara? Loh, intinya itu semua karena Tuhan saudara. Kok hebat-hebatnya kita mengaku bahwa semua itu karena diri kita. Itulah kelemahannya kita, kesombongan kita di situ saudara. Ya, makanya ini saya pecah-pecah daging saudara, saya cabik-cabik saudara. Cas, tak capek ya. Seendang dagingnya hidup di dalam roh ya. Itulah kelemahan daging saudara. Daging itu ya begitu saudara, senengannya itu dielem, dimanja gitu ya. Coba dagingmu lek kon golek duit tak seru wegep ndek ndi ngono. Waduh, entuk 1 miliar. Wah, dilakoni. Iya toh? Saya nonton itu Ninja Warrior, terus itu? Fear Factor. Itu hadiahnya besar-besar. Wah, dilakukan loh. Setahun latihan khusus untuk ngejar uang itu saudara. Coba pagi suruh doa, ya toh, ya, saya nggak mementingkan agama apapun, pagi suruh doa, seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia menuju bukit yang sunyi berdoa sendirian di sana. Itu Tuhan Yesus lo ajarkan. Kenapa pagi-pagi benar? Sunyi itu enak saudara. Pada saat keadaan hening dan sunyi, kita konsentrasinya bisa full, bisa ketemu Tuhan, langsung dikasih
firman-firmannya. Luar biasa saudara, begitu loh. Makanya saudara, hidup bahagia di dalam Tuhan itu adalah yang dari dalam. Seperti mobil tadi, ya toh? Dari dalamnya apa? Pimpin Roh Kudus, dipimpin firman Tuhan hidupnya. Nah itu nanti cintanya itu kekal sampai kita meninggal pun masih ada, ya, terbawa oleh roh kita, perbuatan-perbuatan kita yang kekal itu. Tetapi kalau cintamu hanya hawa nafsu, hanya sementara di dunia ini tok, begitu di dunia ini habis, hilanglah kita, iya toh, hilanglah semua apa yang kita cintai itu. Makanya ditentukan oleh waktu saudara. Kesetiaan saudara bersetia Tuhan karena keuangan, karena sesuatu hal, terus kita itu harus meninggalkan Tuhan, ya. Kamu itu kerja loh, malah ribut ibadah wae. Udah, kalau kamu banyak ibadah keluar aja, nggak boleh kerja di sini. Rela, ya sudah, saya kerja aja, yang penting saya bisa makan. Padahal kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan cukupkan. Saudara, saya bersaksi ini pada saat saya mengalami kekurangan 0, ya, secara ekonomi saya 0. Saya tetap akan bersaksi. Nanti buktikan sendiri bahwa Tuhan yang memberkati, mencukupkan setiap kehidupan saya. Nanti kalau saya sukses, saya nggak mungkin bersaksi, nggak mau saya. Nanti orang-orang tak suruh lihat video saya yang sekarang ini, ya toh, 8 bulan terakhir ini, ya. Makanya saya suruh nyampaikan firman sama Tuhan ini. Saya sudah mengalami 8 bulan itu pemrosesan Tuhan dalam mengalami seperti Nabi Ayub. Kamu masuk dalam masa Ayub, Bambang. Waduh, berapa lama ini saya nggak ngerti, tapi saya nggak tahu, bisa sukacita, tapi dicukupkan Tuhan terus saudara. Ada aja rezekinya, ya. Makanya ikut Tuhan itu, ya, sebetulnya kalau dari dalam lagi, ya, kebahagiaan yang dari dalam itu nggak mungkin habis dimakan ngengat dan karat saudara. Kekal, hukumnya kekal. Kalau kita kedagingan, ya itu hanya sementara. Mobil wis api, dibangun api gitu, nanti masih kurang bagus gitu, ya toh, seringnya begitu saudara. Makanya bagaimana cara mengejar kebahagiaan yang secara roh? Gampang saudara, mulailah dengan bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya toh, hiduplah dengan penuh doa dalam kebenaran firman Tuhan. Udah, itu aja, pasti nanti bahagia saudara. Gampang ikut Tuhan itu, berjalan dalam roh. Kok susah ya gini-gini? Kenapa susah? Karena kita tidak beriman sama Tuhan. Kalau kita beriman, firman Tuhan ini mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran, maka kita mengikuti kebenaran, itu pasti enak, ya toh. Kebahagiaan itu nggak akan pudar. Ya, ada 2 kebahagiaan, kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan kekal. Kalau kebahagiaan kekal yang kita jalani di dunia pun kita dipelihara, tetapi kalau kebahagiaan duniawi tok, nggak untuk kerajaan surga. Udah, itu tinggal pilih, ya toh. Wes toh, nggak usah dipaksa saudara kayak si Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang mendengar firman saya ini, ya, saya katakan sekali lagi bahwa kehidupan saudara nggak usah dipaksa ikut Tuhan. Wah, aku harus begini secara kedagingan, itu nggak akan tahan lama. Tapi kalau roh Tuhan sudah ngasih kebijaksanaan, yaitu diberikan hikmat atau hidayah, kalau di Islam, ya, kalian nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Lihat aja, ya, semua pendengar firman Tuhan yang ada di channel saya ini, dengar baik-baik, lihatlah bahwa Tuhan akan memakai engkau satu persatu, dan tiap orang akan dihampiri oleh Allah sendiri satu persatu dan diberi hidayah, diberi hikmat.
Sehingga engkau menjalani firman Tuhan itu tidak karena daging, tetapi karena tuntunan Roh Kudus yang ada di dalammu. Pasti, pasti dan pasti. Saya katakan ini karena Allah yang membentuk engkau, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang mengubah hidupmu, Allah yang membentuk hidupmu, Allah yang merangkai kehidupanmu, Allah yang mengerti pikiranmu, ya toh, penglihatanmu, pendengaranmu, perkataanmu, penciumanmu, ya toh, mencium hal-hal yang baik dan benar di mata Allah, dan perbuatan tubuhmu ini, saudara. Kalau itu kita semua yang mendengar firman Tuhan masih belum di jalan Tuhan, masih di dalam kedagingan, hawa nafsu, yang dipentingkan hanyalah kehormatan, kekayaan, terus harga diri dan sebagainya, itu masih kedagingan semua. Mulai malam hari ini Tuhan katakan hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya, untuk memberitakan firman dan kasih-Nya. Mulai malam hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, terus bekerja kuasa firman-Mu, kebahagiaan yang sejati yang dari dalam hati itu mengalir saat ini. Roh Kudus, tuntun mereka semua dalam kebenaran-Mu, bahwa mereka untuk menjadi rema-rema dalam kehidupan tubuh mereka, untuk menjadi pelaku-pelaku firman sesuai rencana dan kehendak-Mu. Dan kami yakin Bapa, semua yang Kau firmankan tidak akan kembali sia-sia. Satu persatu pendengar firman-Mu ini akan Kau kunjungi secara pribadi, Kau jamah hatinya. Mereka adalah tanah-tanah yang subur, yang bisa berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai yang Kau mau. Mereka adalah umat-umat pilihan-Mu yang sudah Engkau pilih menjadi dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Dan mereka, hidup mereka bukan hidup mereka lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan Kristus yang ada di dalam kehidupannya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan hari ini, kami makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami jikalau kami bersalah kepada orang lain, seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena kuasa roh jahat itu tidak ada apa-apanya. Roh yang di dalam kami, yaitu Roh-Mu ya Tuhan, lebih besar kuasanya daripada kuasa ilah zaman ini. Kami adalah umat-umat pemenang, umat-umat kemenangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sudah genapi semua yang Kau firmankan. Kehidupan bahagia di dalam firman Tuhan ini mengalir atas setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami saat bersuka cita, bersyukur dan tekun berdoa. Bahkan yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pendengar firman-Mu sudah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu, sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kemenangan demi kemenangan terjadi. Amin.